Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijali farjana wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafadim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلونا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang cara masuk ke dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat serta mengerti maknanya atau kandungannya. Hari ini kita bicara kandungan dua kalimat syahadat yang harus kita punyai secara ringkas, sebelum nanti kita jelaskan panjang lebar di belakangnya. Artinya kitab ini sampai akhir kitab nanti hanya akan menjelaskan kandungan dua kalimat syahadat. Kalau kamu kok nggak pernah ngaji kitab ini, nggak pernah ngaji ilmu ini, pasti kamu nggak ngerti kandungan dua kalimat syahadat. Kalau cuma terjemahnya sih cari Google juga ngerti. Mbah Google lebih pintar dari kamu. Ya. Tapi kalau bicara kandungannya, biar Mbah Google juga nggak ngerti. Kalau cuma terjemahnya, Mbah Google ngerti. Jadi kamu wajib ngaji ilmu ini biar kamu punya pengertian, punya pegangan tentang apa yang menjadi maknanya dua kalimat syahadat. Inilah rupanya dua kalimat syahadat beserta maknanya.
yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Kitab ini kita terjemahkan secara ringkas dan alhamdulillah sudah menjadi bacaan di pesantren dan untuk hafalan anak-anak kita. Artinya untuk zaman sekarang ini kita merasa tidak cukup lagi hanya hafalan wujud qidam baqo, tapi kita tambahkan dengan hafalan-hafalan yang lain yang menjadi pedoman agar anak-anak kita punya pegangan tentang makna dua kalimat syahadat. Karena sudah banyak orang-orang yang keluar dari jalurnya ahlus sunnah wal jamaah, hingga jangan sampai nanti anak-anak kita mengikuti pahamnya mereka. Inilah rupa dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yaitu rupanya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat Rasul, rupanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bahas yang pertama dulu, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Pengertiannya atau maknanya, saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya hanya Allah. Dikatakan di sini saya bersaksi dan saya meyakini. Menyaksikan dulu apa yakin dulu? Hah? Bersaksi dulu apa yakin dulu? Hah? Oh, no, kasih lo tahu bersaksi itu lihat. Jadi harus bersaksi terus yakin itu apa? Tahu secara pasti. Tahu secara pasti. Kalau kamu nggak tahu secara pasti, berarti kamu belum yakin. Tahu secara pasti itu maknanya mengeluarkan ragu-ragu, kira-kira, bimbang, katanya, itu keluar tuh. Yakin mengeluarkan berapa? 4 perkara. Ragu-ragu, bimbang, kira-kira, dan katanya. Katanya itu nggak bisa meyakinkan. Orang yang ragu-ragu juga nggak bisa sampai pada keyakinan. Orang yang bimbang nggak bisa sampai keyakinan. Orang yang menduga-duga juga nggak bisa sampai yakin. Maka kamu mengenal Allah, kamu menyembah kepada Allah, kamu mengakui Allah sebagai Tuhan, maka harus dimulai dengan bersaksi. Kamu harus tahu dulu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Barulah kamu bisa yakin kalau Dia itu berhak disembah, gitu dong. Kalau kamu nggak pernah tahu sifat-sifat Allah, nggak pernah tahu hak-haknya Allah, bagaimana kamu mau yakin Dia itu sesembahan yang benar? Kalaupun kamu sekarang menyembahnya kamu bisa jadi karena katanya orang tua, tapi kamu nggak tahu yang sebenarnya Tuhan itu yang mana, yang sebenarnya Tuhan itu siapa, bagaimana hak-haknya Tuhan yang sebenarnya. Ini yang kamu harus tahu. Hingga kalau kamu tahu hal ini, maka kamu bisa yakin seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka ulama memberikan tuntunan, kita diperintah mengetahui sifat-sifat
Allah. Karena untuk tahu secara yakin Allah itu Tuhan, caranya hanya dengan mengenal sifat-sifat Allah. Nggak bisa dengan cara yang lain. Kalau yakin adanya Tuhan hanya dengan langit bumi, itu masih umum. Semua orang juga tahu langit bumi diciptakan sama Tuhan. Kalau yang ngomong orang Buddha, yang ngomong yang menciptakan Tuhannya. Kalau yang ngomong orang Hindu, yang ngomong Tuhannya. Kalau ngomong orang Yahudi, yang ngomong menciptakan adalah Tuhannya. Masing-masing mengakui langit bumi diciptakan oleh Tuhannya. Nah sekarang pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Wong masing-masing ngakuin punya Tuhan. Nah terus standarnya Tuhan kayak apa? Harus ada dong. Itu nggak bisa tahu-tahu yang ini Tuhan, kok bisa ini, kata bapak saya yang ini, kata bapak saya. Berarti kamu kenal Tuhan nggak pakai ilmu. Kamu kenal Tuhan pakainya hanya menduga benar katanya orang tua. Ya pokoknya kata orang tua saya pasti bener lah. Kalau kata orang tua pasti bener, sedunia katanya orang tua semua. Anaknya orang Kristen iman kata orang tuanya. Anaknya orang Hindu iman kata orang tuanya. Anaknya orang Islam iman kata orang tuanya. Lah bedanya apa? Jadi kamu harus mengeluarkan 4 perkara dari hati kamu. Apa? Katanya buang, kira-kira buang, dugaan buang, bimbang buang. Dalam bahasa Arab namanya dzan, syak, wahmun, taklid. 4 ini buang, baru kamu akan sampai pada yakin. Gimana caranya? Yakin itu bisa dicapai hanya dengan menggunakan dalil untuk mengantarkan kamu kepada mengetahui secara pasti tanpa ada keraguan. Itu hanya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak akan bisa sampai pada yakin. Tak 1 tambah 1 jumlahnya 2, kamu yakin? Yakin nggak? 1 tambah 1 jumlahnya 2, kamu yakin? Kok bisa yakin? Karena tahu benarnya. Kalau kamu nggak tahu benarnya, kamu nggak bisa yakin. Lah, untuk sampai pada pengetahuan, maka kamu perlu dalil, perlu bukti, hingga kamu punya pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kamu bisa yakin, seyakin yakinnya. Artinya orang yang yakin itu tidak mungkin berubah lagi. Kalau masih bisa berubah berarti belum yakin. Walaupun dia ngomongnya saya yakin, tapi ketika nggak pakai ilmu, maka itu tidak bisa naik kepada tingkat keyakinan. Jadi jalannya untuk yakin hanya pakai ilmu. Apa yang harus kita ketahui tentang Allah? Yang harus kita ketahui tentang Allah hingga yakin dia itu Tuhan adalah 3 perkara. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Kamu tahu 3 ini, maka kamu akan tahu Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena pada dirinya berdiri sifat-sifat ketuhanan. Sedangkan pada yang lain yang diakui sebagai Tuhan, tidak ada pada diri mereka sifat-sifat ketuhanan. Ini yang harus kita ketahui sekarang adalah mempelajari sifat-sifat ketuhanan yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama yang harus kita ketahui? Bahwa Allah itu adalah zat yang wajib adanya. Apa? Wajib adanya. Wajib ada itu bagaimana sih?
Sesuatu yang wajib ada yang bagaimana? Yang tidak pernah tiada. Sesuatu yang wajib ada itu pengertiannya sesuatu itu tidak pernah tiada. Dan ini hanya ada pada Allah. Sesuatu yang wajib ada itu hanya menjadi sifatnya Allah, tidak menjadi sifatnya yang lain. Coba kamu buktikan. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh yang lain semua sifatnya pernah mengalami tiada atau akan mengalami tiada. Orang yang nyembah dewa-dewa, dewa itu bereinkarnasi, berubah dari bapak Tuhannya berubah ke anak, berarti dia mengalami perubahan, mengalami tiada. Kalau sudah berganti ke anak berarti bapaknya terus kemana lagi? Kalau orang Kejawen bilangnya apa? Mukso. Tahu nggak mukso kamu? Mukso itu telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang mukso itu katanya akan reinkarnasi wujud kembali. Berarti dia mengalami tiada terus menjadi ada. Yang begitu bukan wajibul wujud. Kalau Tuhan harus sifatnya wajibul wujud, tidak pernah mengalami tiada. Baik tiada itu sebelumnya atau tiada itu sesudahnya. Jadi Tuhan itu nggak pernah mengalami tiada. Oh dulu Tuhan itu pernah nggak ada, terus muncul jadi ada, terus nanti akan kembali tiada. Lah bedanya apa dengan kita? Kamu dulu ada, sekarang nanti. Itu namanya jaizul wujud. Apa? Jaizul wujud atau ada di jagat ini hanya ada dua. Wujud yang wajib dan wujud yang jaiz. Jadi ada sesuatu yang ada itu hanya ada dua macam. Yang pertama adanya itu wajib, yang kedua adanya jaiz. Yang adanya wajib siapa? Allah, Tuhan. Tuhan itu harus yang adanya wajib, artinya yang tidak pernah mengalami tiada. Sedangkan kita yang lain ada tapi jaiz. Ada ya boleh, nggak ada ya boleh. Artinya adanya itu pernah mengalami tiada. Makanya semua selain Tuhan, semua selain Allah itu wujudnya pasti diciptakan. Sedangkan Tuhan tidak diciptakan. Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Wajibul wujud itu nggak diciptakan. Kalau wajibul wujud diciptakan, sama kayak kita jadinya jaizul wujud. Kalau wajib dia tidak pernah mengalami tiada hingga dia tidak butuh diciptakan. Jadi Allah, saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Maknanya apa? Allah wajibul wujud. Allah wajib adanya, mustahil tiadanya. Ini mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Kalau ada sifat wajib, maka akan ada pula sifat mustahil yang menjadi lawannya. Allah adanya wajib. Kalau adanya wajib berarti tiadanya mustahil. Allah pinternya wajib, berarti bodohnya mustahil. Allah hidupnya wajib, berarti matinya mustahil. Allah bicaranya wajib,
berarti bisu diem mustahil, gitu loh. Jadi tiap ada hukum wajib pasti ada hukum mustahil karena keduanya menjadi sebuah ketetapan. Wajib berkaitan sama ketetapan mustahil. Kalau enggak ditemukan wajibnya, pasti enggak ditemukan mustahilnya. Kalau dua-duanya enggak ditemukan, ya pasti yang ketiga namanya jaiz. Makanya kita suruh kenal, nanti kita akan bahas 3 hukum akal. Yang pertama namanya wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz. Ya Allah wajib adanya, mustahil tiadanya. Sampai pada 20 sifat. Allah wajib tidak berawal, mustahil berawal. Allah wajib tidak berakhir, mustahil berakhir. Allah wajib tidak ada samanya, mustahil ada samanya. Wajib Allah tidak butuh kepada yang lain, mustahil butuh pada yang lain. Wajib Allah esa, mustahil ada lainnya. Wajib Allah kuasa, mustahil lemah. Allah wajib berkehendak, mustahil terpaksa. Allah wajib berilmu, mustahil bodoh. Allah wajib hidup, mustahil mati. Allah wajib mendengar, mustahil tuli. Allah wajib melihat, mustahil buta. Allah wajib bicara, mustahil bisu. Ini yang kita saksikan. Maka 20 sifat itulah yang kita saksikan ada pada Allah. Dengan 20 sifat itu saya yakin, seyakin-yakinnya Allah Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau kamu nggak menemukan 20 ini, berarti kamu kenal Allah sebagai Tuhan, bukan kenal dengan ilmu, tapi kenalnya selain pakai ilmu. Kalau selain pakai ilmu, maka kamu akan terkena 4 tadi. Bisa kira-kira, bisa kura-kura, bukan kura-kura, duga-duga, ragu-ragu, bimbang, terus katanya. Kan repot. Kamu kok nyembah Tuhan? Oh, katanya ada, kok katanya ada. Nggak boleh. Kenapa? Quran perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, yakinlah, kata Quran. Itu loh. Yakinlah kalau Allah itu Tuhan. Kamu nggak boleh nggak yakin. Makanya siapa yang nggak yakin, imannya nggak diterima sama Allah. Nah, gimana nyembah Allah kok nggak yakin? Bagaimana mau disebut iman? Ya, yang wajib kita tahu ada 20. Nih kita saksikan nih. Yang mustahil kita tahu ada 20. Dan yang jaiz. Jaiz bicara apa itu? Jaiz bicara apa? Bicara perbuatan Allah. Perbuatan Allah ada berapa? Perbuatan Allah ada berapa? 1. Apa 1 itu? Menciptakan. Gak ada perbuatan Allah yang lain, gak ada. Perbuatan Allah, kerjanya Allah hanya 1, yaitu menciptakan. Baik menciptakan yang ada atau menciptakan tiada. Jadi kalau kamu baca Quran, kamu baca hadis, ada perbuatan-perbuatan yang diletakkan kepada Allah, yang perbuatan itu selain menciptakan harus kamu tolak. Itu bukan sifat perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya 1. Apa itu? Nggak ada yang lain, nggak ada. Kalau ada perbuatan duduk, makan, jalan, tidur, turun, naik, keluar, makan, minum, glosor, itu perbuatan siapa? Makhluk, manusia, bukan perbuatan Allah.
Perbuatan Allah hanya menciptakan. Maka ketika ada ayat yang mengajak kita memahami ada kerjanya Allah selain menciptakan, ayat itu harus ditakwil. Contoh, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu. Datang perbuatan siapa? Datang itu perbuatan siapa? Kamu datang dari mana tadi? Jam berapa datangnya? Jadi datang perbuatan siapa? Kok diletakkan pada Allah? Quran yang ngomong, dan datang Tuhanmu. Salah ngertiin begitu. Datang bukan perbuatan Allah. Kalau datang mau jadi perbuatan Allah, maknanya apa? Maknanya mendatangkan, gitu loh. Menciptakan sesuatu itu datang, gitu. Wajaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Maka maknanya bagi Allah, dan Allah mendatangkan, gitu. Menjadikan sesuatu itu datang, itu perbuatan Allah. Bukan datang itu perbuatan Allah, bukan. Datang itu kan kuceluk itu datang namanya. Mau kuceluk, mau keceling, celing, mau celuk, itu perbuatan makhluk. Turun, Allah turun sepertiga malam menjelang pagi, naik. Turun dan naik perbuatan siapa? Kok dikatakan pada Allah? Maknanya apa? Menurunkan, harus begitu maknanya. Bukan Allahnya turun, gitu loh. Perbuatan Allah hanya satu, nggak pakai turun, nggak pakai naik, nggak pakai datang, nggak pakai duduk, yaitu menciptakan. Kalau duduk disifatkan pada Allah, maknanya apa? Mendudukkan, gitu dong. Bukan Allahnya duduk, bukan. Begitu dong. Kalau itu jadi sifat Allah, maka akan sama dengan makhluk. Berarti kamu bertentangan dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti kamu nggak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu. Jadi apapun perbuatan yang disifatkan kepada Allah yang sama dengan perbuatan makhluk harus ditakwil kepada makna menciptakan. Makanya dikatakan di sini perbuatan Allah hanya satu, apa? Menciptakan. Yang kita imani apa? Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya. Dan Allah menguasai makhluknya. Allah menguasai seluruh makhluknya. Maknanya menguasai apa? Itu apa? Maknanya menguasai apa? Apa maknanya menguasai? Menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Dan Allah menguasai semua makhluknya. Asyhadu alla ilaha illallah itu ada enggak? Asyhadu alla ada enggak? Ada. Coba baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, hanya Allah. Terus Allah yang wajib adanya dan yang mustahil tiadanya, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang esa Allah, dan Allah yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi
serta seluruh isi langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas seluruh makhluknya. Maksudnya Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk atas kehendaknya sendiri. Nah, berarti menguasai itu maknanya bisa berbuat apa saja atas kehendaknya sendiri. Saya menguasai botol, maka botol ini bisa saya apakan saja, karena botol ini saya kuasai. Allah yang menguasai 7 langit dan 7 bumi, maka apapun bisa dilakukan Allah kepada hambanya. Mau bikin petunjuk kepada hambanya, mau menghalangi hambanya untuk dapat petunjuk, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menurunkan hujan, mau menahan hujan, mau menjadikan seorang punya anak, mau enggak punya anak, seorang mati kena corona atau enggak mempan corona, yang bikin siapa? Mau menjadikan orang itu kuat, mau menjadikan orang itu lemah, siapa? Allah. Itulah Allah Tuhan kita. Jadi semua yang berlaku di jagat itu diatur oleh Allah, karena Allah yang menguasai. Pak Jokowi 3 periode, maunya siapa? Ya, maunya dia yang mau. Tinggal dikehendaki nggak sama Allah, gitu loh. Kan Allah yang nguasain. Kalau Allah mau, ya akan dijadikan. Mau 10 periode juga jadi. Wong Allah yang punya kuasa. Karena Allah yang menguasai, gitu loh. Jadi kamu jangan bingung, kenapa kok begini? Jagat ini ada penguasanya, jagat ini ada rajanya. Kalaupun ada raja-raja kecil di jagat ini, kamu jangan bingung, raja itu hanya raja kecil. Nanti mereka sebagai raja akan dimintain tanggung jawab oleh Allah. Allah lah raja diraja dari semua para raja-raja. Maka yang bikin orang jadi raja siapa? Ya maharajanya. Jadi Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Maknanya Allah bisa berbuat apa saja kepada seluruh makhluknya. Maka sebatas inilah yang kita imani, sebatas inilah yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah. Dengan menyaksikan 3 itu, saya yakin Allah Tuhan. Gitu loh. Menyaksikan apa? 3. Apa 3 ini? Wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib bagi Allah ada berapa? 20. Yang mustahil ada berapa? Yang jaiz berapa? 1. Ini yang kita saksikan. Dengan menyaksikan ini, kamu yakin kalau Allah itu Tuhan. 20 ini dari mana? Akal berpikir. Kalau Allah, kalau Tuhan tidak punya sifat 20 ini, maka dia akan punya sifat yang sebaliknya. Kalau Allah punya sifat yang sebaliknya, berarti sama seperti makhluk. Adanya nggak wajib, sama kayak makhluk. Boleh berakhir, sama kayak makhluk. Ada samanya kayak makhluk. Lemah kayak makhluk. Bodoh kayak makhluk. Bisa mati kayak makhluk. Maka tidak mungkin Tuhan mempunyai sifat seperti makhluk. Maka dia harus punya sifat yang 20, yang sifat itu sifat yang wajib pada dirinya, yang sifat itu tidak ada pada makhluknya. Sifat itu hanya ada pada dirinya saja. Maka dialah yang berhak disembah di jagat raya ini.
Dialah yang menguasai seluruh jagat raya ini, hingga apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapati adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu bentuknya yang manis-manis maupun yang pahit-pahit. Kamu senang yang manis apa yang pahit? Kamu senang yang manis apa yang pahit? Hah? Tuh, senangnya yang pahit jadi obat tuh. Mak manis mulu senangnya. Ada kencing manis lu yang ada. Manis melulu maunya gitu loh. Nabi juga menerima yang pahit-pahit. Jangan dianggap Nabi menerima yang manis-manis. Enggak. Nabi juga menerima yang pahit-pahit gitu loh. Apa? Ya mendapat kesusahan, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, dirinya mendapatkan sikap yang gak baik dari umat, dari manusia, dilempar, berdarah, ikut perang, kena batu, juga mengalami yang pahit-pahit. Bahkan yang pahit-pahitnya melebihi kita. Dikatakan asyaddukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya ujian Allah itu ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi ujian yang kita terima masih kecil. Saya nanya, ibu-ibu pernah nggak dapurnya nggak ngebul 2 bulan? Pernah? Ya nggak ngebul, Beb, gojek terus tiap hari, Beb. Ya iyalah, itu maknya malas masak namanya itu mah. Gojek melulu tiap hari. Nabi 2 bulan dapurnya nggak ngebul. Hanya yang dimakan air putih sama kurma. Pagi makan itu, siang itu, besok itu lagi, 2 bulan. Kalau kamu kan darah tinggi langsung. Coba ibu-ibu 2 bulan makan kurma. Penyakitnya komplit, darah tinggi, asam urat, komplit. Jangan dikira kalau kebanyakan daging, Beb, darah tinggi. Makan tempe sebulan darah tinggi. Coba kalau nggak percaya, istri kamu suruh masak tempe sebulan, Net, jangan masak yang lain, makannya tempe aja. Kalau nggak darah tinggi langsung kamu. Ini Nabi 2 bulan, Nabi loh, bahkan yang doanya terkabul. Yang seluruh manusia, hewan-hewan, malaikat tunduk kepada dia. Tapi dia menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Kenapa? Karena dia dikuasai Allah. Allah yang menghendaki seperti itu, maka dia menerima apapun yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan ada pada Allah, hingga saya yakin, seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan. Adapun kita mengenal namanya Allah, maka nama Allah kita kenal bukan dengan cara berpikir. Kalau sifat Allah kita kenal dengan cara berpikir. Nama Allah kita kenal melalui Nabi, Rasul yang diutus Allah datang kepada kita, menyampaikan dia sebagai utusannya dan memperkenalkan sifat-sifat Allah dan namanya Allah. Kayak begini contohnya lah. Pak Priyo mau ngutus orang agar orang itu mau datang ke tempatnya. Maka diutuslah orang ke sana. Semua orang yang di sini ada, kalian semua diperintah sama Pak Priyo suruh ke sana. Harusnya orang itu kenal dulu sama Pak Priyo.
Kalau kenal aja enggak, nanya Priyo siapa, lu jangan ngarang aja lah, main manggil-manggil aja, enggak kenal sama gitu loh. Allah mendatangkan utusannya kepada hamba-hambanya, maka hamba itu adalah orang-orang yang kenal kepada Allah. Diingatkan kembali, kalian hambanya Allah, saya utusannya Allah, mengingatkan kamu untuk kembali menyembah kepada Allah. Maka ketika Nabi menyampaikan sifat-sifat Allah, akal manusia yang berakal membenarkan ini betul-betul utusan Allah. Dari mana kok akal membenarkan kalau Nabi utusan Allah? Yang diomong Nabi, yang diceritakan Nabi tentang sifat-sifat Allah sama dengan yang diimani manusia tentang sifat-sifat Allah, hingga keduanya cocok akur gitu loh. Nabi menceritakan sifat Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kata akal, oh ini mah bener, itu sifat Allah. Orang yang akalnya sehat, maka mereka langsung iman kepada dia. Nanya, siapa nama Tuhan? Namanya Allah. Maka katakan, kata Nabi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini Nabi yang memperkenalkan kepada kita. Lah, adapun orang-orang Arab, ketika Nabi datang, apa kata mereka? Muhammad, kami sudah menyembah Tuhan-Tuhan ini, kata bapak-bapak moyang kami dari dulu nyembahnya ini Muhammad. Jadi kami nggak bisa nyembah Tuhan kamu. Berarti mereka tidak mengenal sifat-sifat Tuhan, hingga patung-patung disembah, pohon disembah. Indonesia ada apa? Gunung disembah. Indonesia nggak cuman gunung, kadang keris disembah, sapi disembah, komplit. Indonesia mah animisme apa aja disembah. Jadi orang yang menyembah selain Allah pasti akalnya nggak berpikir dan tidak bisa mengenal sifat-sifat ketuhanan. Sekarang begini, buktikan. Kalau memang itu adalah Tuhan-Tuhan yang berhak disembah, apakah ada seorang utusan yang datang dari mereka? Ada nggak? Ketika orang Arab menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat, ada nggak utusan Latta datang? Utusan Hubal datang? Ada. Terus gimana kamu kok sepihak ngakuin Latta Tuhan? Dari mana pengakuannya? Kan bodoh. Siwa, Brahma dianggap sebagai Tuhan. Apa ada utusan Siwa yang datang? Brahma, saya utusan, ada. Terus kok diakui Zeus, apalagi dewa apalagi Yunani itu, dewa-dewa yang kuat-kuat diakui sebagai Tuhan. Apa ada utusan mereka yang datang? Gak ada. Yang mengutus seorang utusan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utusan Allah diakui oleh manusia-manusia sejak zaman, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, terus sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berganti-ganti Allah mendatangkan utusannya. Hanya Allah lah Tuhan, dan hanya Allah lah yang mengirimkan utusan untuk kita menyembah kepadanya. Yang lain gak ada. Nah, ketika gak ada utusan, gimana kamu ngakui mereka Tuhan? Kita ngakui Allah Tuhan gak sembarangan. Berpikir tentang sifat-sifat ketuhanan, dan kita mengenal utusan yang datang dari Allah yang merintahin kita menyembah hanya kepada Allah. Itu cocoknya jalan kita beragama, cocoknya itu jalan untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh maknanya dua kalimat syahadat yang hari ini kita bahas. Syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid, artinya kita bersaksi, kita mengetahui
tentang keesaan Allah, dan dari pengetahuan itu kita yakin seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Mudah-mudahan keyakinan ini terus kita bawa sampai hari kematian kita, sampai kita dibangkitkan kembali, sampai kita jumpa kepada Allah. Tetap yakin Allah adalah Tuhan, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa anana asrafna la la ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.